Salam damai sejahtera bagi Sobat Katolikku hebat. Banyak orang menyangka bahwa Gereja Katolik Anglikan adalah bagian dari reformasi Protestan yang diprakarsai oleh Martin Luther dan kawan-kawan. Namun sesungguhnya pandangan itu tidak benar. Ketika reformasi yang berpuncak pada lahirnya Protestantisme abad 16 tahun 1517, Gereja Katolik Inggris masih tetap bersatu dengan Gereja Katolik Roma di bawah pimpinan Paus. Pada tahun 1534 barulah lahir Gereja Katolik Anglikan diprakarsai oleh Raja Henry ke-8. Sebagai penguasa di Britania Raya, Raja Henry memilih memisahkan diri dari Gereja Katolik Roma karena permohonan cerai dan menikah yang kedua kalinya ditolak oleh Paus. Raja Henry ke-8 berkuasa di dataran Inggris sejak 1509 sampai 1547. Dia merupakan salah satu raja yang paling terkenal dalam sejarah Britania Raya. Sekali lagi salah satu hal yang membuat Raja Inggris ini terkenal adalah pendirian Gereja Katolik Anglikan. Gereja Katolik Anglikan adalah gereja negara utama di Inggris di mana konsep gereja dan negara saling terkait. Pembentukan Gereja Katolik Anglikan ini juga menjadi bentuk perubahan terbesar yang dibawa Henry pada masa pemerintahannya dalam reformasi Inggris. Selain itu, Raja Henry ke-8 juga terkenal akan kekejamannya di balik kecerdasan yang ditunjukkan ketika masih muda. 5 fakta menarik Raja Henry ke-8. Berikut ini beberapa fakta tentang Raja Henry ke-8. Salah satunya, dia pernah menghukum mati istrinya tanpa sebab yang jelas. 1. Bukan kandidat raja pada awalnya. Lahir pada tanggal 28 Juni tahun 1491 di Istana Greenwich di London, Henry adalah putra tertua kedua Henry ke-7 dan Elizabeth dari York. Pangeran muda ini awalnya tak pernah diharapkan menjadi raja. Hal tersebut berubah ketika kakaknya, Arthur meninggal di usia 15 tahun yang membuat Henry jadi pewaris tahta. Setelah kematian ayahnya, Henry dimahkotai pada tanggal 24 Juni tahun 1509, ketika usianya menginjak 17 tahun. Dia juga dinikahkan dengan Catherine dari Aragon. 2. Memulai revolusi agama. Setelah istri pertamanya, Catherine, gagal memberikan pewaris laki-laki. Henry merasa frustasi dan pergi ke Paus untuk meminta cerai, tetapi Paus tidak mengizinkannya. Lantaran tidak menyukai keputusan Paus, Henry memisahkan diri dari Gereja Katolik, mendirikan gereja Inggrisnya sendiri dan menobatkan dirinya sebagai kepala gereja. Dia menunjuk temannya Thomas Cranmer sebagai uskup agung Canterbury, dan membuatnya mengabulkan cerai. Reformasi agama menyebabkan perpecahan yang meluas di Inggris, dengan banyak orang yang tidak menyukai gereja baru tersebut. 3. Memiliki 6 istri. Demi ambisinya untuk mendapatkan anak laki-laki, Henry sampai menikahi 6 wanita. Mereka adalah Catherine of Aragon, Anne Boleyn, Jane Seymour, Anne of Cleves, Catherine Howard, dan Catherine Parr. Dari seluruh istrinya itu Jane Seymour adalah satu-satunya wanita yang berhasil memberikan Henry anak laki-laki. Dia adalah Pangeran Edward yang lahir pada tahun 1537. Sayangnya Jane Seymour meninggal 2 hari setelah melahirkan anaknya tersebut. 4. Telah mengeksekusi banyak orang. Henry dikenal sebagai raja yang kejam yang memerintah dengan tangan besi. Raja Inggris ini akan memberikan eksekusi kepada siapa saja yang menghalangi jalannya. Faktanya, selama 38 tahun masa pemerintahannya, dikatakan bahwa dia telah mengeksekusi lebih dari 70.000 orang. 5. Pernah menghukum mati istrinya. Istri yang pernah dihukum mati oleh Henry adalah Anne Boleyn yang merupakan ibu kandung dari Elizabeth I. Sebelum menetapkan eksekusi matinya, Raja Inggris tersebut sempat dibujuk oleh seorang penasihat yang mengatakan bahwa Anne tidaklah setia. Dari situlah mulai muncul perintah untuk memenjarakan ratu. Menyusul tuduhan berbagai kejahatan berdasarkan sedikit bukti, Anne ditangkap dan dipenggal. Selain Anne, Catherine Howard yang dinikahi Henry ketika raja itu berusia 49 tahun juga mengalami nasib yang sama. Catherine dituduh melakukan pengkhianatan karena gagal mengungkapkan riwayat seksualnya sebelum menikah. Selain itu, Catherine Howard juga pernah secara tidak sah bertemu dengan pria lain selama pernikahan. Hanya beberapa bulan setelah gelar ratu dicabut, Henry memenggal Catherine pada Februari tahun 1542. Demikianlah 5 fakta singkat tentang Raja Henry ke-8 dan penguasa yang memisahkan diri dari Gereja Katolik Roma dan mendirikan Gereja Katolik Anglikan. Meskipun demikian sampai saat ini warga Katolik Anglikan berangsur-angsur kembali bersatu dengan Katolik Roma baik uskup, pastor maupun umatnya. Sobat Katolikku hebat,
Marilah kita terus berdoa supaya doa Yesus kepada para muridnya yakni, Ut omnes unum sin, artinya semoga mereka semua bersatu, akan menjadi kenyataan yakni semua muridnya yang tercerai-berai ribuan tahun lalu akan bersatu kembali dalam gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik di bawah satu pemimpin yakni Paus, pengganti Santo Petrus yang diangkat langsung oleh Yesus Kristus sendiri. Sobat Katolikku hebat, jika Anda ingin mengikuti terus informasi-informasi seputar iman Katolik, silahkan subscribe, tekan lonceng, like dan komen. Tribuo nobis Domini Deus perpetuus.